Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya akan mulai dengan membacakan sebuah cerita dari seseorang bernama Horatio G. Spafford yang merupakan seseorang Kristiani yang hidup pada tahun 1828. Horatio G. Spafford ini merupakan seseorang pencipta lagu hymn atau lagu rohani yang terkenal berjudul It Is Well atau Nyamanlah Jiwaku. Lagu ini banyak memberkati banyak orang dari dulu hingga sekarang. Baik, Horatio G. Spafford ini merupakan seorang yang lahir di New York pada tanggal 20 Oktober 1828. Pada masa mudanya, Horatio G. Spafford adalah seorang praktisi hukum yang sukses di Chicago. Seiring dengan kesuksesannya di bidang keuangan, ia juga tertarik dengan kegiatan Kristiani. Spafford membina hubungan baik dengan D.L. Moody dan penginjil-penginjil lain pada masa itu. George Steuben menggambarkan Spafford sebagai seseorang yang kepandainya luar biasa, berbudi luhur, musisi rohani terkemuka, dan tekun mempelajari Alkitab. Beberapa bulan sebelum kebakaran besar di Chicago tahun 1871, Spafford menginvestasikan modal yang cukup besar untuk real estate di pinggiran Danau Michigan. Tapi semua investasinya tersapu habis oleh bencana tersebut. Karena ingin menghibur keluarganya sekaligus berpartisipasi dalam program kebangunan rohani, maka Spafford merencanakan perjalanan ke Eropa bersama dengan keluarganya. Ia meminta istri dan 4 anak perempuannya berangkat mendahului, sementara ia menyelesaikan urusan bisnis. Dalam perjalanan, kapal yang ditumpangi keluarganya bertabrakan dengan kapal lain, lalu tenggelam dalam waktu hanya 12 menit. Beberapa hari setelah tragedi itu, penumpang yang selamat tiba di kota Cardiff dan istrinya mengirimkan telegram dengan pesan, "Hanya aku yang selamat." Dalam perjalanan menyusul istrinya, Spafford melewati tempat kejadian di mana keempat anak perempuannya itu tenggelam. Dalam kedukanya, ia menuliskan kalimat-kalimat puitis yang sekarang diangkat menjadi lagu Nyamanlah Jiwaku atau It Is Well. Kenyataannya, Spafford tidak menumpahkan kedukaannya, tapi ia lebih kepada bersyukur dan mengampuni apa yang sudah dilakukan Kristus dan pengharapannya akan kedatangannya yang kedua, sehingga ia cukup bersyukur akan kejadian tersebut dan membuka hati terhadap pemulihan Kristus oleh keluarganya. Oleh karena itu, secara manusiawi sulit dipercaya bahwa di tengah-tengah rasa dukanya yang mendalam, Spafford sanggup mengatakan, "Nyamanlah jiwaku." Lagu ini yang kemudian memberkati banyak orang. Hingga sekarang, kisah tersebut banyak menginspirasi banyak orang juga. Bapak Ibu bisa bayangkan, secara manusia ini tidak mungkin bahwa bencana yang terjadi ini sangat besar dan tidak mungkin Horatio G. Spafford bisa setenang tersebut. Apa yang terjadi? Mari kita buka Alkitab untuk memahami hal tersebut. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa Yesus pernah dicoba iblis setelah dia berpuasa 40 hari. Percobaannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai makanan, kedua itu mengenai perlindungan Allah Bapa bahwa Yesus diminta untuk menjatuhkan diri, yang ketiga adalah percobaan mengenai kekuasaan dan harta duniawi yang kemudian Yesus tolak juga. Pada percobaan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus, iblis menawarkan bahwa untuk meminta Yesus mengubah batu menjadi roti, tetapi Yesus menjawab bahwa
manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ini menunjukkan bahwa berkat kemurahan Tuhan bukan hanya berupa harta, makanan, atau minuman, tetapi berkat Tuhan itu juga dapat berupa kedamaian yang dialami oleh J. Spafford. Nah, kedamaian ini yang sangat diperlukan oleh J. Spafford maupun kita sebagai manusia juga ketika menghadapi masalah. Tapi kita lihat ke Yohanes 14 ayat 27. Sebenarnya kedamaian seperti apa yang hanya dari Tuhan? Apa itu kedamaian menurut Tuhan? Baik, dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 ayatnya berbunyi, I'm leaving you with a gift, peace of mind and heart, and the peace I give is a gift the world cannot give, so don't be troubled or afraid. Di sini menunjukkan bahwa I'm leaving you with a gift, peace of mind and heart. Artinya adalah bahwa saya meninggalkan kamu dengan sebuah anugerah atau pemberian, yaitu kedamaian pikiran dan hati. Jadi kedamaian pikiran dan hati itu bukan merupakan perbuatan manusia seperti mirip dengan optimisme, tetapi kedamaian dan hati dan pikiran menurut Tuhan ini merupakan kedamaian yang hanya daripadanya saja, yaitu berupa gift. Ya, gift dengan, jangan disamakan gift dengan reward. Reward itu apabila kita telah melakukan sesuatu, kita memperoleh reward. Tetapi apabila gift itu merupakan pemberian dari Tuhan saja. Ya, jadi sebelum naik ke surga, Yesus mengatakan hal ini, bahwa kedamaian itu adalah gift dan kita tidak perlu khawatir ataupun takut. Tetapi kedamaian inilah juga yang dialami oleh Horatio, bahwa dia mendapatkan kedamaian ketika mengalami bencana yang sangat besar. Terus kemudian bagaimana cara kita mendapatkan damai tersebut juga yang dialami oleh Horatio, yang Tuhan maksud kedamaian tersebut? Mari kita buka di Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Baik, don't worry about anything, instead pray about everything, tell God what you need, and thank Him for all He has done. Artinya ayat yang ke-7, then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. Artinya adalah jangan khawatir mengenai apapun juga, tetapi berdoalah senantiasa. Minta kepada Tuhan apa yang kamu perlukan, bersyukurlah untuk apa yang telah Ia lakukan. Lalu kamu akan mengalami kedamaian yang daripada Tuhan itu sendiri, di luar dari pengertian manusia. Ya, jadi damai yang di luar pengertian manusia itu merupakan damai yang dimaksud oleh Tuhan. Damai yang dari Tuhan itu melebihi dari pengertian manusia. Tetapi di ayat 6 dikatakan bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kedamaian tersebut, yaitu pertama adalah pray about everything, kemudian tell God what you need, and thank Him for all He has done. Artinya kita harus berdoa dan menceritakan. Dan yang ketiga adalah kita harus bersyukur. Lalu dampaknya ada pada ayat 7, yaitu then you will experience God's peace. Lalu damai Tuhan akan menyertai kita, seperti yang dialami oleh Horatio J. Spafford. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun masalah hidup kita, baik itu besar atau kecil, hendaknya kita datang dan larilah kepada Tuhan terlebih dahulu dan berdoa. Kemudian kita menceritakan apa yang kita perlukan, dan kita harus bersyukur atas apa yang telah
Tuhan lakukan kepada hidup kita. Baik, sekian renungan dari saya. Saya akan menutupnya dengan doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami semua dapat bangun untuk menikmati berkat-Mu dan beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini. Kiranya Engkau memberikan dan memberkati firman ini agar dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan masing-masing. Sekarang kami akan siap untuk melaksanakan aktivitas kami. Berkatilah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya Engkau turut campur tangan dalam aktivitas kami. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.